Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya disuruh oleh Allah untuk beribadah saja, untuk mengabdi hanya kepadanya saja. Tidak ada pengabdian kecuali kepada Allah semata. Dan untuk itu saudara sekalian, karena tugas kita adalah hanya untuk beribadah, Allah berjanji kepada kita semuanya yang menjalani hidup ini hanya untuk beribadah. Allah jamin rezekinya, Allah jamin keperluannya, dan Dia sendiri, Allah sendiri yang menyatakannya di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah menyatakan, la taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kalian itu. Jadi jangan kalian bunuh karena takut miskin, takut tidak bisa memberi makan. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kalian semua wahai para orang tua. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kalian wahai para orang tua, wa iyyahum, dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Bahkan dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi penghidupan dunia di antara mereka. Kamilah yang membagi-bagi di antara mereka penghidupan dunia mereka, kata Allah. Jadi urusan kehidupan dunia ini akan dimudahkan dan diurusi oleh Allah dengan sebaik-baiknya manakala kita semua ini sejak bangun tidur di pagi hari sampai kita tidur lagi di malam hari, aktivitas kita semuanya melulu hanya karena dalam rangka beribadah kepada Allah. Sehingga ketika kita bangun tidur di pagi hari, melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat witir, itu kita lakukan karena mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kemudian kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita mengadakan kajian, membaca Al-Quran, atau membaca
pelajaran-pelajaran agama ini, itu kita lakukan juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Setelah itu kita keluar, kemudian berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah itu pun bagian dari ibadah kita. Jadi seluruhnya sebenarnya saudara sekalian, pekerjaan kita sehari-hari sebenarnya adalah beribadah kepada Allah. Kalau ketika kita memulai aktivitas kita selalu mengingat kepada Allah. Begitu kita keluar rumah, kita sudah mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita masuk lagi ke rumah karena sudah selesai pulang kerja, kita pun tetap menyebut namanya. Masuk rumah kita dahulukan kaki kanan. Ketika keluar rumah kita dahulukan kaki kiri sambil mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau mau ditambah lagi, kita sebentar menghadap ke kiblat, lalu menghadap ke langit, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kemudian kita pergi mencari nafkah. Bismillah, kita mau mencari nafkah, mencari rezeki. Bagi yang tugasnya mencari rezeki, bagi yang masih sekolah, bagi yang masih kuliah juga sama. Keluar rumah melakukan hal yang sama. Kemudian bismillah, mulai menuntut ilmu, belajar di sekolah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Taati gurunya, laksanakan perintah gurunya. Disuruh belajar, disuruh jangan banyak main. Seperti Nabi Yahya itu, ketika ditegur oleh teman-temannya yang sebaya, yang masih anak-anak. Nabi Yahya ketika masih anak-anak ditegur oleh teman-temannya. Hei Yahya, kenapa kamu tidak mau ikut main bersama kami? Apa jawab Yahya yang masih kecil? Huliktu li al'ab. Aku tidak diciptakan oleh Allah untuk bermain-main. Masya Allah. Itu anak kecil yang bernama Yahya yang kemudian menjadi Nabi Allah. Jadi saudara, khatib hanya ingin mengingatkan pada saat ini, ketika khatib berdiri di mimbar ini, mengingatkan kepada semuanya termasuk yang berbicara ini bahwa kita hidup hanya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, untuk beribadah kepada Allah, jalan satu-satunya adalah pedoman kita nomor satu adalah Al-Quran. Jadi kita harus belajar Al-Quran, harus ngerti isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran lah ada perintah-perintah Allah dan ada larangan-larangan Allah. Sesudah kita belajar di Al-Quran, kita belajar lagi yang kedua, yaitu As-Sunnah, Al-Hadith. Makanya Nabi selalu dalam khutbahnya beliau mengatakan, beliau mengucapkan amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik sebaik-baik omongan adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadyi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak memahami Al-Quran, tidak mengerti ajaran yang ada dalam Al-Quran dan ajaran yang ada dalam hadis, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup ini dengan cara beribadah kepada Allah. Ada ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Allah Ta'ala menyatakan, ini bagian dari surat Al-Alaq yang di depannya Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama kali turun, yang isinya menyuruh kita membaca, yang isinya menyuruh kita belajar membaca dan menulis, dan kemudian kita berpengetahuan, punya ilmu. Setelah kita punya ilmu, Allah mengingatkan, kalla, janganlah begitu wahai manusia, hidup kamu jalani tanpa beribadah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh cenderung untuk selalu berbuat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia telah melihat dirinya serba berkecukupan. Mengenai 2 ayat ini saudara sekalian, ahli tafsir terkemuka di dunia muslimin, di dunia Islam, yaitu Imam Ibnu Katsir, beliau menuliskan dalam kitabnya Yukhbiru ta'ala anil insan, dengan 2 ayat yang tadi saya baca, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ibnu Katsir menuliskan Allah Ta'ala mengabarkan tentang manusia.
annahu dzu farahin wa asharin wa batarin wa tuhyan, bahwa manusia itu punya sifat suka membanggakan, suka sombong. Kemudian yang kedua suka berbuat, punya sifat jelek. Yang ketiga punya sifat berbangga, membanggakan apa yang ada pada dirinya atau pada keluarganya. Yang ketiga, yang keempat tuhyan, manusia punya sifat yaitu cenderung berbuat melampaui batas. Kapan dia cenderung berbuat melampaui batas? Idza ra'a nafsahu qad istaghna, ketika dia sudah melihat dirinya menjadi berkecukupan, wa kasura maluhu, dan sudah banyak hartanya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, saudara, kita disuruh hidup mencari nafkah. Tapi kalau kemudian Allah mentakdirkan kita menjadi orang kaya, Allah mentakdirkan kita menjadi pejabat yang terhormat, yang tinggi jabatannya, Allah ingatkan jangan sombong, jangan berbuat buruk, jangan membanggakan jabatanmu, jangan membanggakan hartamu. Ingat, manusia semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, semakin cenderung untuk melampaui batas, semakin cenderung untuk berbuat dosa. Itu kata Allah. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia sudah melihat dirinya merasa cukup, dan wa katsura maluhu, dan sudah banyak hartanya. Lalu Allah ingatkan, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya tempat pulang kamu semuanya wahai manusia adalah ila rabbika, kepada Tuhanmu. Tsumma inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat pulang kamu semuanya wahai manusia. Baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang menjadi pejabat maupun yang menjadi rakyat, semuanya nanti akan kembali menghadap kepada Allah. Untuk apa menghadap kepada Allah? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kata Imam Ibnu Katsir, ilallahil masir, kepada Allah lah tempat kembali, wal marji, dan tempat pulang manusia. Untuk apa? Fayah wasayuh hasibuka an ala malika, wayuhasibuka ala malika, dan Allah akan memperhitungkan atas hartamu. Min aina, dari mana kamu peroleh hartamu, ya? Min aina amalika, min aina jamak tahu, dari mana kamu mengumpulkan harta kamu. Yang kedua, wa fima soroftahu, dan di mana kamu membelanjakannya. Ingat saudara, itu sebagian dari perintah Allah, sebagian dari larangan Allah. Kita tidak boleh sombong ketika kaya atau punya jabatan tinggi. Dan kita harus ingat bahwa yang kaya maupun yang miskin, yang pejabat maupun yang rakyat, semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan memperhitungkan semuanya. Kalau dia makin tinggi jabatannya, makin kaya, maka akan makin ribet urusan di akhiratnya nanti. Semakin miskin manusia, semakin mudah masuk surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wal masakin, atau kama qala Rasulullah SAW, orang-orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu, qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya, bi khamsina sanatin, 500 tahun lebih dahulu. Jadi jangan berbangga jadi orang kaya. Semakin kaya Anda, semakin dibelakangkan masuk surganya. Semakin miskin Anda, semakin didahulukan masuk surganya. Karena surga akan penuh dengan orang miskin, sedikit orang yang kaya. Jadilah manusia yang bijak. Ketika kaya, ingat yang miskin. Ketika miskin, bersabar dan mendoakan orang kaya yang memberi sedekah kepadanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd.
ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana waliwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.